Masyarakat agraris dan nelayan itulah yang dikenal sebagai masyarakat Probolinggo, sebuah daerah Pandalungan dengan ciri-ciri penggunaan bahasa Madura dan Jawa yang dicampur menjadi bahasa yang unik. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Probolinggo adalah benteng pertahanan ujung timur, menghalau invasi dan serangan dari Kerajaan Blambangan. Maka bagi masyarakat Probolinggo sangat akrab kisah Damarwulan dan Minak Jinggo, sehingga muncul istilah Banger bagi daerah Probolinggo ini. Probolinggo di zaman kolonial merupakan jalur yang dilewati Jalan Pos Anyer Panarukan yang dibangga-banggakan oleh Herman William Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu. Kemajuan pertanian dan perkebunan di Probolinggo kala itu membuat satu komoditi rempah terkenal, yaitu bawang merah. Hampir seluruh tanah pertanian di daerah Pantura menanam bawang, sehingga sampai saat ini menjadi komoditi ekspor yang terkenal hingga mancanegara. Sebagai masyarakat agraris dan nelayan, masyarakat Probolinggo banyak mengadopsi kebudayaan dari Madura dan Jawa, seperti halnya dalam hal selamatan dan perayaan. Ada istilah rokat, dalam bahasa Madura rokatan, sedangkan bahasa Jawa ruatan. Orang Probolinggo sendiri menyebutnya rokat atau rukat. Perayaan merupakan pesta yang diselenggarakan seperti perkawinan, hitanan, perayaan selamatan desa, dan Sya'banan, yang merupakan perayaan menyambut bulan Ramadan. Biasanya ada semacam tradisi antar-antar makanan, bisa disebut juga terater. Nah, berkaitan dengan masyarakat dan budayanya, maka kami di sini akan sedikit mengupas tentang masakan yang biasanya menjadi jamuan dalam tradisi selamatan dan perayaan tersebut, yaitu rawon. Bagi masyarakat Probolinggo atau Jawa Timur, rawon adalah hidangan sejuta umat. Tidak asing bagi masyarakat Probolinggo menemukan hidangan rawon dalam berbagai kegiatan kebudayaan, semisal perkawinan, selamatan, dan acara keagamaan lainnya. Rawon adalah hidangan yang pasti dijadikan jamuan utama untuk acara-acara tersebut. Rawon merupakan salah satu menu istimewa dan disajikan di waktu yang istimewa juga. Dahulu, rawon dikenal dengan rarawan tercatat dalam Kakawin Bomakawya yang berasal dari Kerajaan Kediri. Bahannya lengkuas, ya, jahe, kunyit, kencur, bawang putih, bawang merah, keluak, sama ketumbar, sinten, lombok kering. Kalau orang hajatan gitu, kalau pakai soto itu udah itu. Kalau orang sini tidak tahu, kalau orang Jawa gitu bisa pakai soto, pakai apa itu bisa. Kalau orang sini itu termasuk Madura kan, Madura Tengah Jawa kan, itu memang itu dah. Kalau udah pakai rawon katanya bukan orang repot, orang mati katanya. Ini mengenai tentang makanan, mungkin yang menjadi daya tarik masyarakat atau anak muda zaman sekarang itu dilihat dari cara penyajiannya. Karena makanan barat itu penyajiannya itu lebih praktis mungkin dan lebih indah. Dan kalau dalam segi rasa masih bisa diperbandingkan dengan makanan yang ada di Indonesia sendiri. Daerah barat, daerah Jawa Timur ke barat, ya. Kalau di sana itu warnanya ndak hitam, kuning, kebanyakan kuning, banyak kunir. Kalau Surabaya ke timur itu hitam, soalnya pakai keluak itu bedanya itu. Rawon dikenal sebagai sup berwarna hitam dengan tetelan daging sapi yang khas dengan aroma keluak yang membuat cita rasa semakin menggugah selera. Selain itu, tambahan rempah berupa bawang yang dihaluskan dengan bumbu lainnya juga menjadi cita rasa tersendiri. Ditambah dengan bawang goreng yang ditaburkan di atasnya setelah hidangan rawon telah di mangkok atau piring yang lengkap dengan nasi hangat juga telur asin. Melestarikan tradisi kuliner adalah tanggung jawab bersama. Kami belajar tentang keberagaman dari suatu hidangan seperti rawon. Beraneka ragam rempah berpadu dalam cita rasa. Begitupun saat hidangan disajikan, berkumpul bermacam etnis dan suku dalam satu kisah. Cinta dan bangga akan hidangan kuliner bangsa adalah kunci memperkokoh identitas bangsa dengan kearifan lokal yang kaya dan mulia.